Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa HKTV. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya biwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman yang tidak tara dan bandingannya. Tak lupa juga kita salawat serta salam kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat HKTV dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kutum singkat yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah rahmat serta petunjuk yang Allah turunkan ke muka bumi ini, khususnya kepada kita semua kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berbangga diri serta bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dalam bentuk kitab Al-Quran. Al-Quran sendiri Allah turunkan ke muka bumi ini pada bulan yang begitu mulia, sahabat. Ya, sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dimana pada bulan ini segala amal perbuatan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat luar biasa rahmat yang Allah berikan itu. Kedua, Al-Quran ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang begitu mulia pula, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kalau bukan malam Lailatul Qadar. Ketiga, Allah juga menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya yang sangat mulia pula, Nabi kita semua, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diberikan oleh Allah kepada kita tidak hanya untuk kaum muslimin saja, tapi Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi ini untuk seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan surat Ali Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Al-Qur'an, kitab itu tiada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya telah diturunkan kepada engkau Muhammad sebuah kitab yang di dalamnya terdapat kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menurunkan Taurat dan Injil. Dari kedua dalil tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya Al-Quran ini Allah turunkan untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Hanya saja kitab Al-Quran ini lebih menyempurnakan ketiga kitab-kitab tersebut dan lembaran-lembaran yang lainnya yang tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu di mana saja lembaran-lembaran itu ia turunkan. Ya ikhwani rahimakumullah, sahabat-sahabat HKTV dimanapun kalian berada, banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal utama manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Yaitu pertama, Al-Quran itu adalah obat penenang hati. Ketika hati kita gelisah, kita lagi bete misalnya ya, belum ada dapat pekerjaan, kita ya gimana gitu kan, pasti kayak ragu banget, hati itu kayak banget ragu gitu. Nah, disitulah Al-Quran itu harus dijadikan sebagai teman kita untuk menenangkan hati. Insya Allah, orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dan lapang dada karena Allah semata akan mendapatkan ketenangan hati, kesejahteraan jiwa. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan
telah kami turunkan di dalam Al-Quran itu suatu penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, begitu luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan, begitu luar biasa sekali nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kedua, Al-Quran ini juga merupakan sebaik-baik zikir dan juga tabungan amal yang terbaik di muka bumi ini. Kenapa? Karena pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu tidak bisa dianggap remeh. Sangat banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan maka itu setara dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa kita dapatkan hikmahnya dari sini. Dari dalil tersebut dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sangat luar biasa yang Allah berikan kepada para pembacanya. Bayangkan saja kita dalam sehari membaca satu halaman saja, itu sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Para ulama-ulama terdahulu bersepakat bahwasanya Al-Quran ini merupakan sebaik-baiknya zikir. Para salafus saleh pada zaman dahulu mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran serta menghatamkannya, terutama ketika bulan Ramadan tiba. Ya, ketika bulan Ramadan tiba, kita contoh saja Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Bayangkan, 60 kali. Berarti dalam seharinya saja beliau harus menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Kita lihat contoh yang lain seperti Imam Qatadah, salah satu ahli tafsir yang tersohor pada zaman-zaman terdahulu, pada zaman tabi'in. Beliau pada bulan-bulan biasa, dia menghatamkan Al-Quran sebanyak sekali dalam seminggu. Itu ketika di bulan-bulan biasa. Nah, ketika sudah memasuki bulan Ramadan, beliau akan memperbanyak kembali bacaannya dan menghatamkannya sekali dalam 3 hari. Kemudian ketika bulan Ramadan telah tiba, masuk ke dalam waktu 10 hari terakhirnya, atau pada Lailatul Qadar, beliau akan menghatamkannya sebanyak sekali dalam semalam. Masya Allah, begitu hebatnya para ulama terdahulu ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Ya tentu saja wajar hal itu. Karena seperti yang saya katakan di awal, ketika di bulan Ramadan ini, segala amal perbuatan manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Yang awalnya dilipat gandakan dari 10, satu ayatnya itu 10 kebaikan, maka ketika bulan Ramadan itu akan lebih banyak daripada itu, yang hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketiga ini yang terakhir, Al-Quran akan memberi kita syafaat di yaumul akhir. Ya, Al-Quran akan membela kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di padang mahsyar dalam yaumul hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innama ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang ketika hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tiada tara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sungguh luar biasa. Masih banyak keutamaan-keutamaan dari Al-Quran ini yang mungkin belum bisa saya sampaikan semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan itu hanyalah dari saya dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.